pembakar buhur atau pengharum ruangan pada zaman dulu yang ditemukan pada abad 15 sampai 19 Masehi. Cara penggunaannya di dalam ada semacam rongga. Nah, ini di dasarnya itu ada mangkuk atau tempatnya untuk naruh wangi-wangian, gaharu dan sebagainya. Kasih arang, nanti asapnya keluarkannya lewat sambungan-sambungan di sini. Nah, sama di bagian bawah. Jadi setelah dibakar, nanti abunya juga ikut ke bawah sama asap. Dia berkumpul di sini. Ini tempat penampungan abunya. Diletakkannya di aula-aula yang luas, kerajaan-kerajaan, masjid itu, tempat-tempat terbuka, karena memang asapnya sangat banyak. Harum ruangan zaman dulu, era-era kekhalifahan Islam Utsmani yang pusatnya di Turki. Di dulu bentuknya besar-besar. Kalau sekarang pengharum ruangannya kita bisa lihat yang model seperti ini, lebih kecil, bisa pakai arang, bisa pakai macam-macam bahan pembakarnya. Ada arangnya model seperti ini, ada juga yang bisa pakai listrik, jadi lebih modern. Ini cocok di ruangan-ruangan sempit atau boleh ada maju dekat pintu, nggak apa-apa. Ini dipegang boleh, batunya disentuh. Jadi yang pertama kita lihat yang warna hijau itu yang agak runcing adalah jenis batu yang sama yang digunakan pada dinding Ka'bah ketika ada perbaikan-perbaikan. Sedangkan yang kedua itu adalah batu yang sama yang digunakan pada dasar atau fondasi Ka'bah ketika ada perbaikan zaman dulu. Jadi Ka'bah itu ada kerusakan, pernah mengalami perbaikan-perbaikan akibat banjir, bencana alam, ada juga kerusakan akibat peperangan kabilah-kabilah Arab pada zaman dulu. Jadi untuk memperbaikinya menggunakan batuan yang ditemukan di sekitaran pegunungan Ka'bah. Itu adalah batuan meteorit yang ada di depan kita ini. Spesiesnya seperti ini dari dulu sampai sekarang untuk renovasi atau perbaikan Ka'bah. Yang batu yang kecil ini sama seperti yang batu pertama, yang mirip sama dinding Ka'bah. Nah, yang hitam itu kalau dipegang berasa dingin. Selain ditaruh di bawah dasar atau fondasi Ka'bah, diletakkan juga di bagian bawah Masjidil Haram lantainya. Jika ada jemaah yang melangkah di atasnya itu nggak merasakan panas. Salah satunya adalah penyebabnya ada batuan ini. Selain dari lantainya ada mungkin marmer pilihan atau bahan-bahan tertentu. Nah, kita lanjut lagi. Yang kedua ini adalah batu sijil. Itu di surat Al-Fil diceritakan penyerangan oleh Raja Abraha dengan pasukan gajah. Itu dihancurkan oleh burung ababil sambil jatuhin batu sijil ini batunya. Batu meteorit juga, asalnya dari luar bumi. Jadi waktu diturunkan panasnya luar biasa sehingga perumpamannya seperti batuan dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ini batu sijilnya. Ukurannya memang kecil seperti ini. Kalau kita lihat juga ada komet atau meteor masuk ke bumi, itu kan dia di ekornya ada cahaya-cahayanya. Itu karena gesekan dengan udara panas. Ketika benda dari langit itu jatuh ke bumi, efeknya atau dampaknya akan luar biasa. Nah, kalau ini adalah wadah susu yang biasa digunakan oleh putrinya baginda Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Wadahnya biasanya untuk susu onta. Ini adalah hadiah dari pedagang Cina pada zaman dulu. Kalau kita pernah mendengar tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, ini salah satu bukti nyatanya dulu ada hubungan antara Arab dengan Cina. Jadi kalau kita lihat model-modelnya, tema-temanya mungkin agak Cina-Cina. Iya. Nah, ini beberapa item di sini. Seperti batu-batuannya, aksesoris itu pernah mengalami kehilangan atau kerusakan sehingga sebelum dipamerkan itu direnovasi atau direparasi, diperbaiki. Jadi kalau ada yang hilang batuannya ditambahin dulu. Di atasnya juga ada bagian-bagian yang penyok-penyok atau apa. Nah, itu diperbaiki juga karena item-item ini biasanya umumnya ditemukan di kolektor-kolektor, di museum-museum atau di pasar pelelangan dan lain sebagainya. Itu yang kayak tasbih itu pegangannya ya? Aksesoris. Aksesoris. Ya. Nah, kalau yang ini adalah replika dari tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Yang aslinya bisa dilihat di Museum Topkapi Turki. Jadi modelnya sama seperti ini. Di googling juga bisa nanti terlihat satu tongkat yang panjang sama satu yang tongkat kecil cabangnya itu. Jadi ini tiruannya.
Kayu apa, Dek? Kayu dari Mesir, namanya kayu kurka. Jadi bukan Kurka. dari Indonesia atau dari Timur Tengah, dari Mesir jenis kayunya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah busur panahnya baginda Rasulullah SAW. Ini adalah busur komando, jadi bukan digunakan ketika peperangan, tetapi penanda dimulainya peperangan dengan dilepaskannya anak panah. Jadi lebih seperti simbolis. Di busur komando itu hanya digunakannya di awal gitu. Nah, ini kayunya kayu ayusia, jenis kayu yang tumbuh di Arab dan memang sering dijadikan bahan pembuatan senjata seperti busur panah maupun tongkat para nabi. Biasanya tongkat-tongkat baginda Rasulullah bahan kayunya ada yang dari kayu ayusia, kayu lus dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat jenis-jenis tongkat yang lain. Ini busur komando. Sedangkan yang di belakang ini kita lihat adalah kiswah Ka'bah, tetapi di bagian pintu ini tahun 1800-an, usianya hampir 200 tahun yang lalu. Jadi pintu Ka'bah ketika zaman dulu itu tidak hanya berwarna hitam, ada warna-warna lain seperti kuning, merah maupun hijau. Kiswah Ka'bah. Kita lanjut lagi ke arah tengah, ke kanan kita geser. Ini kita lihat kotak warna hijau. Ini adalah kunci makamnya baginda Rasulullah SAW, di mana usianya sendiri sudah hampir 200 tahun atau dari abad ke-18. Dan memang ketika zaman dulu abad ke-18 itu Islam masih dipimpin oleh seorang khalifah, Khalifah Islam Utsmani yang pusatnya di Turki. Dan ketika pada zaman tersebut para pemimpin negara-negara Islam atau pemimpin kota seperti Mekah, Madinah menghadiahkan sesuatu kepada khalifah atau pemimpin atau raja-raja, memberikan hadiahnya berupa barang-barang seperti ini, kunci yang sudah tidak digunakan, kiswah dan lain sebagainya kepada para pembesar. Makanya kalau kita lihat di Turki banyak benda-benda peninggalan Islam yang ada di sana. Sama seperti Jakarta itu kita bisa melihat berbagai macam dari orang-orang di Indonesia, ada orang dari Madura, dari Padang, dari Papua dan lain sebagainya berkumpulnya di ibu kota. Nah, selain kunci yang dihadiahkan juga berupa kiswah-kiswah seperti yang kita lihat berikutnya. Ini adalah dua kiswah Ka'bah tetapi di bagian dalam. Kalau kita biasa lihat kiswah Ka'bah itu yang warna hitam itu di bagian luarnya, sedangkan ini di bagian dalamnya. Ini koleksi tahun 1926 sampai 1949, di mana yang hijau diletakkan pada dinding dalam Ka'bah, sedangkan merah ini diletakkan pada atap atau langit-langit dalam Ka'bah. Nah, yang di luarnya yang warna hitam seperti yang di atas ini. Dan di atas ada potongan-potongan kiswah yang warna hitam. Ini tahun-tahunnya tertera di situ, ada yang 1438 Hijriah, 1437. Lama ya berarti ya? Iya, masih kurang lebih 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi kalau yang hitam biasanya 1 tahun diganti. Iya. Dan ketika tidak digunakan, kiswah itu umumnya diletakkan di museum-museum atau beberapa dijadikan kenang-kenangan atau hadiah kepada tamu-tamu negara kerajaan Arab Saudi. Seperti ada raja, menteri atau presiden yang datang, itu dihadiahi potongan kiswah Ka'bah yang warna hitam. Alhamdulillah Indonesia sudah pernah diberikan potongan kiswah ini, diletakkan di Masjid Istiqlal. Kalau tidak salah ada, bisa kita lihat potongan kiswah Ka'bah yang warna hitam. Kalau yang ini adalah kiswah makamnya baginda Rasulullah SAW, di mana usianya sendiri sudah hampir 50 tahun atau pada tahun 1970-an. Ini koleksinya dan memang lebih jarang diganti kiswah makam ini karena tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah makamnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ke sana pun hanya bisa melihat dari jarak yang jauh dan dijaga sama para penjaga di sana. Itu penggantiannya bisa puluhan tahun sekali, walaupun sekarang mungkin lebih rutin lagi penggantiannya. Ini kiswah makamnya baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya kita lihat di sebelah kanan. Yang pertama paling kiri itu adalah koleksi pedang dari cucunya baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Husain. Pedang ini sendiri memiliki panjang kurang lebih 1 meter dengan bobot 3,8 sampai hampir 4 kg. Dan ada beberapa perbaikan atau penambahan di sarung pedangnya sendiri. Seperti kita lihat warnanya masih baru, ada beberapa batu-batuan juga masih baru, ada tali-talian. Itu beberapa tambahan atau diperbaiki karena bahan sarung pedang itu lebih mudah rusak dibandingkan bila pedangnya sendiri. Insya Allah bila pedangnya orisinil dengan dibuktikan beberapa pengujian-pengujian secara ilmiah.
dan misalkan uji peleburan karbon untuk mengetahui unsur atau umur dari bendanya seperti itu. Nah, di atasnya sendiri itu ada tulisan sama logo-logo tambahan dari kolektor. Jadi yang aslinya polos. Tambahan-tambahan itu biasanya ditambahin atas estetik atau keindahan. Jadi sebelum dipamerkan atau di display di mana gitu, ditambahin sama kolektor-kolektornya. Dan ketika zaman dulu, para sahabat itu koleksi pedangnya ada banyak, bisa puluhan bahkan ratusan pedang. Setiap peperangan minimal bawa 5 atau 7 pedang, jaga-jaga kalau ada yang rusak atau patah sebagai cadangannya. Dan seperti kita tahu, perang itu durasinya lama, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, sebelahnya kita lihat ini adalah kunci Ka'bah, usianya hampir kurang lebih 180 tahun yang lalu. Sama seperti kunci makam, kunci Ka'bah juga biasa dijadikan hadiah atau seserang kepada para pembesar-pembesar atau khalifah. Seperti itu. Dan diganti juga kunci Ka'bah ini beberapa tahun sekali. Atau ketika tidak bisa digunakan lagi, itu diganti. Setiap pergantian ganti model maupun ganti ini ukurannya. Jadi kita bisa lihat berbagai macam jenis kunci Ka'bah, macam-macam. Jadi tidak hanya satu yang seperti ini. Selanjutnya di sebelahnya kita lihat koleksi pedang dari Panglima Perang Khalid bin Walid, Panglima Perang Islam yang tak pernah kalah sekalipun dalam peperangan. Beliau adalah pemimpin pasukan Islam yang dulunya pernah menjadi musuh Islam. Ini kurang lebih panjangnya kurang 1 meter dan beratnya hampir sama 3,8 sampai 4,2 kg. Di pedangnya sendiri itu ada penambahan dari kolektor berupa ayat kursi, bisa dilihat di bagian atas serta di bagian bawah pedang. Itu tambahan. Untuk sarung pedangnya juga ada beberapa perbaikan-perbaikan, tapi insya Allah dari bilah besinya atau bilah pedangnya orisinil. Nah, gagangnya sendiri itu perwujudan dari singa serta ular, melambangkan pemimpin atau panglima pasukan. Dari segi kepemimpinan atau orang kuat atau orang gagah, itu perwujudannya adalah singa atau ular ini. Lalu kita beralih ke belakang, ini adalah replika atau tiruan dari wadah obatnya Siti Khadijah, hadiah dari pedagang Cina pada zaman dulu. Ini diberikan kepada keluarga baginda Rasulullah SAW. Mungkin kalau sekarang kita melihatnya perumpamannya seperti kotak T3 Kak, untuk taruh obat-obatan. Nah, kalau ini adalah replika pedang, ini boleh dipegang, boleh disentuh, boleh diangkat juga. Nanti setelah berkeliling boleh dijadikan objek foto. Pedang ini boleh diangkat, nanti posenya bisa di depan ini baju zirah besi, boleh di depan atau boleh di sini. Ini adalah replika dari pedangnya Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Itu perang salib. Jadi pada abad pertengahan Islam melawan musuh-musuh dari Eropa. Itu dipimpin oleh pemimpin bernama Saladin. Mungkin orang luar menyebutnya seperti itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kalau yang di sebelahnya adalah replika atau model dari pedang Sayyidina Ali, namanya pedang Zulfikar, pedang yang terkenal dalam Islam, berbentuk melengkung dengan mata pedang bercabang 2. Oh, cabang itu. Iya. Nah, sebelahnya lagi kita lihat ini adalah peralatan makan dari istrinya Sunan Gunung Jati, namanya Ong Tin, putri dari Cina yang datang ke Indonesia dinikahi oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Peralatan makan, kesan-kesannya kita lihat adalah kesan Cina yang pada peralatan makan ini. Jadi banyak akulturasi budaya antara Cina maupun dari negara-negara lain dengan Indonesia atau negara tempat datangnya dari para penjelajah atau pedagang tadi. Nah, ini adalah replika dari baju zirah besi, punyanya pasukan Muhammad Al-Fatih saat penaklukan Konstantinopel. Dipakainya pasukan pemanah serta pasukan berkuda. Yang asli bisa dilihat di Museum Turki. Di sana bobotnya bisa mencapai puluhan kilogram karena semua terbuat dari besi. Ada penutup kepala, pedangnya sama tameng, baju zirahnya. Baju besinya berat, pedangnya berat. Nah, kita lihat di pojok itu adalah jam matahari namanya. Jadi zaman dulu belum adanya penunjuk waktu seperti jam tangan, jam dinding. Ini adalah penunjuk waktu ketika akan sholat, misalkan zuhur atau asar, diletakkannya di luar ruangan, di bawah sinar matahari langsung. Jadi bisa kebaca nanti waktunya kapan untuk sholat. Ini tidak bisa berfungsi ketika mendung atau ada hujan.
Jadi memang prinsipnya semua bergantung pada alam atau bayangan matahari. Nah, kalau yang di sebelah kiri kita lihat ini adalah tongkat kayu dari Indonesia, namanya kayu Langansari atau kayu muria. Jenis kayu yang sama dipakai oleh Sunan Muria beserta murid-muridnya untuk berdakwah. Jadi hanya jenis kayunya saja yang sama. Sama-sama dari kayu muria atau kayu Langansari. Nah, kalau yang di sebelahnya adalah replika dari tongkatnya Rasulullah SAW. Ini aslinya bisa dilihat di Museum Turki. Di sana ada benda-benda peninggalan baginda Rasulullah yang lain, seperti ada jubah, rambut, janggut, ada juga gigi, serta beberapa item yang lain, serta para sahabat dan nabi-nabi para terdahulu. Nah, sebelahnya kita lihat itu adalah replika dari kantong airnya baginda Rasulullah SAW. Terbuat dari kulit-kulit hewan seperti domba maupun unta, dibawa dalam perjalanan untuk nampung air minum. Dibawa juga ke medan perang. Nah, di sebelahnya itu kita lihat beras ayat. Mungkin kalau di sini lihatnya susah, kita bisa bergeser ke arah meja hitam. Ini silakan tabungnya diangkat, boleh nanti disenterin pakai HP biar kelihatan. Oke. Didapetin aja, nggak apa-apa. Ini kita lihat di situ ada beras, satu beras, tulisannya surat-surat pendek. Yang ini tulisannya surat Al-Ikhlas. Dibuat oleh seniman di Suriah kurang lebih 100 tahun yang lalu sebagai karya seni. Jadi banyak surat pendek atau nama orang juga bisa ditulis pada beras-beras ini. Sekarang pun masih dibuat di sana, umumnya dijadikan cenderamata atau souvenir bagi turis atau wisatawan yang datang ke daerah-daerah tersebut. Beras ayat. Jadi satu beras, tulisannya ada kaligrafi surat-surat pendek di situ. Berasnya apa namanya? Beras ayat. Berasnya jenisnya beras mati, beras Timur Tengah. Yang panjang-panjang. Iya. Beras samin. Satu beras. Iya. Nah, kalau yang di meja di samping ini semua souvenir yang bisa dibeli juga. Beberapa kita lihat tongkat kayu di sebelah kiri yang putih, yang coklat sama itu adalah kayu lus, jenis kayu di Arab yang tumbuh di sana. Dan memang dulu ini salah satu jenisnya bahannya. Bisa kita lihat di sepanjang jalan Mekah Madinah itu ada namanya pohon lus, hasilnya putih, itu diwarnain, kalau yang coklat diwarnain. Nah, yang berbintik-bintik itu namanya kayu Langansari, sama seperti yang dipajang di belakang. Langansari atau kayu muria. Di Gunung Muria dan sekitar. Ini kalau misalkan berminat dibeli, satu tongkatnya 1,5 harganya. 1,5 juta rupiah. Itu dari Mekah. Harganya satu cincin 500.000. Jika berminat bisa dicobain dulu, nggak apa-apa. Nah, sebelahnya ada cangkung atau pipa rokok, itu dari kayu lus, sama seperti tongkat yang di sebelah. Itu harganya 250.000. Terus ada tasbih kayu langsung bisa dicampurkan ke wadah air seperti galon, teko dan sebagainya. Nanti dituang sambil bersalawat, itu bisa dibagikan yang lain juga. Nah, ini bisa bibitnya sebagai masternya, jadi bisa diisi ulang lagi. Kalau yang air celupan itu satu botolnya 15.000 rupiah. Jadi penggunaannya tadi bisa diminum langsung, bisa dicampurkan. Air celupan rambutnya Rasulullah.